Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Amanda, mahasiswa Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halo Oleh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar perspektif integratif. Pada awalnya, yang mendasari pendekatan modern untuk psikoterapi yaitu para praktis dan mahasiswa psikoterapi enggan untuk mempelajari sistem psikoterapi lain selain yang telah mereka pelajari. Setiap sekolah psikoterapi dikembangkan dalam keadaan terisolasi dari sekolah-sekolah lainnya. Keadaan pemisahan ini dalam bidang psikoterapi memberikan efek yang dramatis dan penting. Hal ini mengakibatkan permusuhan yang tidak diinginkan di antara penganut sebagai aliran psikoterapi dan upaya-upaya untuk mengabaikan ide-ide atau metode-metode pendekatan yang saling bersaing tanpa studi sistematis atau pertimbangan intelektual. Kemudian ada yang disebut dengan terapi self-imposed atau apartheid, juga telah memaksakan psikoterapis dan pasien dari manfaat inovasi pendekatan psikoterapi lainnya. Michel Mohney berpendapat pada tahun 1985 bahwa perpecahan ini bersifat politis dan tidak mencerminkan realitas klinis yang menunjukkan bahwa tidak ada sekolah terapi yang dapat mengklaim lebih unggul daripada sekolah terapi lainnya. Isolasionisme keras di bidang psikoterapi ini berlawan dengan fakta bahwa psikoterapi selalu tertarik dan telah lama mencoba untuk menggunakan perkembangan baru dalam pengetahuan alam dan sosial, filsafat, teologi, seni, dan sastra. Sekelompok kecil sarjana dan klinisi telah mampu melintasi batas sektarian dan membantah pemisahan sekolah psikoterapi. Integrasionis atau pemersatu ini ditujukan untuk membangun dialog yang berguna antar anggota-anggota dari berbagai sekitaran sekolah psikoterapi. Tujuan mereka telah dikembangkan dari bentuk-bentuk yang paling efektif dari psikoterapi. Terapi integrasi ini melibatkan konsep dan metode best and breakers dalam teori-teori baru dan sistem pengobatan praktis. Bentuk-bentuk psikoterapi integratif sangat bervariasi, tergantung pada versi tertentu yang sedang dipertimbangkan. Namun semua berbagi satu tujuan dan maksud bersama. Psikoterapi integratif adalah hasil dari perpaduan dari konsep teoritis dan teknik klinis dari dua atau lebih sekolah psikoterapi tradisional dalam bisa dibilang seperti terapi psikoanalisis dan behavior menjadi satu pendekatan terapi. Diharapkan bahwa terapi sintesis ini akan lebih kuat dan berlaku untuk populasi dan masalah klinis yang lebih luas daripada psikoterapi model individual yang membentuk dasar model integrasi. Pada tahun 1992, John Norcross dan Marvin Goldfield menerbitkan sebuah buku pegangan yang menyajikan variasi perkembangan yang lengkap dari sistem psikoterapi integratif. Upaya ini diikuti pada tahun 1993 oleh Georges Streicher dan Gerald Gold, di mana lebih banyak model integratif, masalah, dan populasi klinis. Bagian ini mengilustrasikan model integratif yang tidak lagi berfokus pada sintesis psikoanalitik dan behavioral. Upaya integratif baru telah menggabungkan humanistik, kognitif,
eksperiensial, dan model sistem keluarga satu sama lain dengan komponen psikoanalitik dan perilaku dengan komunikasi yang lebih mutakhir dan canggih. Proses psikoterapi eksperiensial merupakan sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh Leslie Greenberg, Laura Rice, dan Robert Elliott pada tahun 1993. Acceptance and Communication Therapy atau disebut ACT. Sejarah awal upaya integrasi disusun oleh Marvin Goldberg and Corey Neumann pada tahun 1992 dan oleh Gerald Gold pada tahun 1993. Diidentifikasi terpancar tapi memiliki kontribusi yang penting sejak 1933. Ketika Thomas French berpendapat bahwa konsep dari pembelajaran Pavlov harus diintegrasikan dengan psikoanalisis. Pada tahun 1944, Robert Sears menawarkan sebuah perpaduan dari teori belajar dan psikoanalisis seperti yang dilakukan John Dollard dan Neil Miller pada tahun 1950 yang diterjemahkan dari konsep dan metode psikoanalisis ke dalam bahasa dan kerangka prinsip-prinsip pembelajaran laboratorium. Upaya awal klinis mengintegrasikan intervensi behavioral dan psikoanalitik dalam kasus tunggal diperkenalkan oleh Bernard Wiseman pada tahun 1967. Pada tahun 1971 oleh Judd Marmor dan pada tahun 1973 oleh Benjamin Feder dan John Rogers. Upaya klinis ini menunjukkan bahwa faktor ketidaksadaran pada pasien psikopatologi bisa diperbaiki melalui metode behavioral bersama dengan eksplorasi dan interpretasi psikodinamik tradisional. Dalam 2 dekade terakhir, sejumlah pendekatan integratif penting untuk psikoterapi telah dikembangkan. Pada tahun 1977, Paul Wechsler menerbitkan sebuah buku terobosan yang mengajukan integrasi antara teori psikoanalitik dan teori belajar sosial dan menunjukkan cara-cara di mana klinis harus menggunakan interferensi psikoanalitik dan behavioral yang efektif dengan satu pasien. Pendekatan integratif ini menerima perhatian yang besar dalam terapi behavioral dan masyarakat psikoanalitik dan diikuti oleh upaya-upaya lain yang mendukung adanya dialog antara klinisi dari berbagai orientasi seperti artikel dan buku yang terfokus pada topik integratif. Pada tahun 1984, Hal Arbois dan Stanley Messer menerbitkan tentang perilaku terapis yang menonjol dan diskusi terapis psikoanalitik serta perdebatan tentang kemungkinan dua sistem integrasi. Pada tahun 1992, John Norcross dan Marvin Goldberg menerbitkan sebuah buku pegangan yang menyajikan variasi perkembangan yang lengkap dari sistem psikoterapi integratif. Upaya ini diikuti pada tahun 1993 George Strickers dan Gerald Gold, di mana lebih banyak model integratif yang disajikan dan kegunaan klinis dari psikoterapi integratif dieksplorasi berkaitan dengan variasi masalah dan populasi klinis. Bagian ini mengilustrasikan model integratif yang tidak lagi berfokus pada sintetis psikoanalitik dan behavioral. Upaya integratif baru telah menggabungkan humanistik, kognitif, eksperiensial, dan model sistem keluarga satu sama lain dengan komponen psikoanalitik dan perilaku dengan komunikasi yang lebih mutakhir dan canggih. Kemudian kita masuk pada proses psikoterapi eksperiensial, merupakan sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh Leslie Greenberg, Laura Rice, and Robert Elliott pada tahun 1993. Acceptance and Communication Therapy atau ACT yang dijelaskan oleh Stephen S. Craig, Storrs, and Kelly Wilson pada tahun 1999 adalah contoh penting pendekatan integratif yang sangat bergantung pada pendekatan integrasi humanistik dan eksperiensial dengan terapi perilaku kognitif. Demikian pula model integratif yang digabung dengan eksistensial, humanistik, dan terapi naratif yang dijelaskan oleh Alphonse Richards. Sistem psikoterapi ini telah menerima peningkatan perhatian pada bagian klinis dan peneliti dan menjadi alternatif yang layak
bagi sekolah psikoterapi. Pada tahun 1992, John Norcross dan Corey Neumann mengidentifikasi 8 variabel yang mendorong penyebaran psikoterapi integratif setelah puluhan tahun, yaitu di sini ada 8 bagian. Yang pertama, meningkatnya jumlah sekolah psikoterapi. Kedua, kurang jelasnya dukungan empiris untuk keberhasilan sekolah terapi, kegagalan teori tunggal untuk menjelaskan dan memprediksi patologi atau perubahan perilaku dan kepribadian, pertumbuhan jumlah dan kepentingan jangka pendek, psikoterapi terfokus. Yang kelima, komunikasi yang lebih besar antara klinisi dan sarjana yang menghasilkan kesediaan, kesempatan, dan eksperimentasi. Yang keenam, gangguan dalam ruang konsultasi dari realitis dukungan sosial ekonomi yang terbatas oleh pihak ketiga untuk psikoterapi jangka panjang. Yang ketujuh, identifikasi faktor-faktor umum dalam psikoterapi yang terkait dengan hasil. Dan terakhir adalah perkembangan organisasi profesi, konferensi, dan jurnal yang didedikasikan untuk diskusi dan studi perspektif integratif. Ada beberapa macam perspektif utama yang digunakan dalam psikoterapi. Beberapa aspek dari berbagai macam teori dapat terlihat berguna dan menarik, sehingga sulit menentukan pendekatan mana yang terbaik. Kebanyakan klinisi memilih aspek dari berbagai macam model, tidak memperkecilnya dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Pada kenyataannya, dalam beberapa dekade ini, ada perubahan dramatis dari pendekatan klinis yang dangkal yang bersumber dari satu model teori. Sebagian besar klinis akan menggunakan pendekatan yang dianggap elektik dari satu model teori. Sebagian besar klinis akan menggunakan pendekatan dianggap elektik atau integral. Terapis melihat kebutuhan klien dari berbagai macam perspektif dan mengembangkan perencanaan treatment yang dapat memberikan pengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik, kita masuk pada unsur-unsur terapi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih tujuannya. Tujuannya adalah dalam perspektif integratif, yaitu membantu konseling mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka konseling perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan konseling secara sadar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Terapi ini berfokus secara langsung pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Kemudian apa sih peran konselor ya dalam terapi ini? Baik, peran konselor sebenarnya tidak terdefinisi secara khusus. Hanya saja dikemukakan peran konselor sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam proses konseling itu. Jika dalam proses konseling itu menggunakan psikoanalisis, maka peran konselor adalah sebagai psikoanalisis. Sementara jika pendekatan yang digunakan adalah berpusat pada konseli, maka perannya sebagai partner konseli dalam membuka diri terhadap segenap pengalamannya. Kemudian beberapa ahli memberi penekanan bahwa konselor perlu memberi perhatian kepada konseli, menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan yang diinginkan konseli. Pada dasarnya, seluruh pendekatan berkeinginan membantu konseli mengubah diri konseli. Konselor dalam mencapai tujuannya dapat berperan secara bervariasi, misalnya sebagai konselor, psikiater, guru, konsultan, fasilitator, mentor, advisor, atau pelatih. Sekarang kita akan masuk ke teknik-teknik terapi. Di sini ada 3 teknik. 3 teknik ini dikemukakan oleh Goldfried and Norcross berpendapat bahwa dalam perspektif integratif terdapat 3 teknik terapi, yaitu pertama, teknik dengan pendekatan elektik. Yang kedua, integrasi teoritis, dan ketiga, pendekatan faktor umum. Pendekatan yang menggunakan teknik
dengan pendekatan elektif atau technical election berusaha untuk mencocokkan antara intervensi spesifik bagi setiap klien dan dalam hal menampilkan permasalahan. Para terapis tersebut tidak berafiliasi dengan model teoritis tertentu, tetapi mereka bersedia mengakui bahwa teknik tertentu dapat efektif dalam menangani permasalahan tertentu. Misalnya, terapis yang tidak terlalu sering menggunakan teknik perilaku dapat memahami kelebihan dari desensitisasi sistemik dalam merawat klien dengan fobia dan penggunaan teknik-teknik yang bersifat eksplorasi dalam memahami sumber perkembangan dari kekuatan dan gaya dependen klien tersebut. Kemudian kita masuk elektikisme. Apa sih itu elektikisme? Di sini adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode teori atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Teori-teori yang dipelajari tersebut dalam beberapa hal dapat dikatakan benar sekalipun tampak satu dengan lainnya saling bertentangan. Elektikisme berusaha untuk mempelajari teori-teori yang ada dan menerapkannya dalam situasi yang dipandang tepat. Pendekatan konseling elektik berarti konseling yang didasarkan pada berbagai konsep dan tidak berorientasi pada satu pendekatan secara eksklusif. Elektikisme berpandangan bahwa sebuah teori memiliki keterbatasan konsep, prosedur, dan teknik. Karena itu, elektikisme dengan sengaja mempelajari berbagai teori dan menerapkannya sesuai dengan keadaan real counseling. Dari tahun 1945 hingga meninggal di tahun 1978, Thorne telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya pengintegrasian seluruh pengetahuan psikologi ke dalam pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk konseling dan psikoterapi. Dari kerja kerasnya ini, Thorne memperoleh sambutan positif dan sangat luas dari kalangan psikolog. Di antara ahli-ahli elektik adalah Brammer dan Sostrom sejak 1960 yang mengembangkan model konseling yang dinamakan actualization counseling dan telah membawa konseling ke dalam kerangka kerja lebih luas yang tidak terbatas pada satu pendekatan tetapi mengupayakan pendekatan yang integratif dari berbagai pendekatan. Pada akhir 1960-an hingga 1977, R. Karpov juga telah mengembangkan konseling elektik dengan cara melakukan testing dan riset secara komprehensif, sistematik, dan interintegratif. Ahli lain yang turut membantu mengembangkan konseling elektik diantaranya J. Egan dengan istilah systemic helping atau dengan nama integratif elektik. Integrasi teoritis. Nah, sekarang kita masuk di integrasi teoritis. Melibatkan formulasi pendekatan psikoterapi yang memberikan model yang berbeda-beda dan memberikan dasar yang konsisten dalam pekerjaan klinis seseorang. Misalnya, klinisi secara konsisten dapat memilih dua dasar teoritis seperti sistem keluarga dan perilaku kognitif yang kemudian dari kedua dasar teoritis tersebut klinisi mengembangkan model intervensi. Kemudian kita akan masuk ke di sini ada tahap-tahap konseling integratif. Di sini ada 6 tahap, yaitu tahap eksplorasi masalah. Tahap awal dalam proses konseling adalah eksplorasi masalah. Agar klien bersedia menyampaikan masalahnya, maka sebelum itu harus dilakukan pengkondusifan suasana. Konselor harus bisa menciptakan suasana konseling yang kondusif agar konselor bersedia mengeksplor masalahnya. Konselor akan mendengarkannya dengan cermat untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Kemudian tahap perumusan masalah. Nah, di sini kita akan mengelompokkan setiap aspek dari masalah konseling, tergolong aspek kognitif, afektif, ataukah tingkah laku.
Kemudian kita masuk ke tahap identifikasi alternatif. Selanjutnya, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor dan konseli dapat disusun secara tertulis. Kemudian tahap perencanaan. Ini dilakukan oleh konselor dan konseli karena meliputi tindakan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan rencana akan mulai dijalankan. Kemudian tahap tindakan atau komitmen. Konseli akan memulai tindakannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya bersama konselornya. Kemudian tahap penilaian atau umpan balik. Akhir dari tahapan konseli ini adalah penilaian konseli terhadap tindakan konseli selama proses penyelesaian masalah. Penilaian konselor harus dilakukan dengan objektif, yakni dengan melihat dari sudut pandang klien. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.